이제 정상적으로 할 수 있을 것 같은데 아직 선수 보호 차원에서 보스니아전에서는 좀 더 조심을 시키고 자그레브하고 할 때는 경기에 출전할 수도 있지 않을까. Resmi, Sintayong panggil kiper jangkung asal klub Liga 2 untuk ikut TC persiapan Piala AFF tahun 2023. Klub Liga 2 Football Club Bekasi City mengumumkan salah satu pemainnya, Nuri Agus, mendapatkan panggilan timnas U23 Indonesia. Melalui Instagram resminya, Football Club Bekasi City mengumumkan Nuri Agus mendapatkan panggilan timnas U23 Indonesia. Garuda Calling, respect dari kami, semoga bisa mendapatkan hasil terbaik Nuri Agus, tulis Football Club Bekasi. Dipanggilnya kiper setinggi 186 cm membuat muncul pertanyaan siapa kiper yang dicoret dari timnas U23 Indonesia. Dengan masuknya Nuri Agus, tentunya timnas Indonesia U23 memiliki 4 kiper dalam skuadnya. Mereka diantaranya Hernando Ari, Adi Satrio, Dava Fasya, dan Nuri Agus. Lalu apakah dengan pemanggilan Nuri Agus membuat Sintayong mencoret salah satu kiper timnas Indonesia U23 yang akan dibawa ke Thailand nantinya? Belum ada konfirmasi resmi terkait pencoretan nama kiper timnas Indonesia U23 hingga detik ini. Hernando Ari kembali ke Persebaya Surabaya untuk tampil di Liga 1. Padahal Hernando sudah hadir di latihan perdana timnas U23 Indonesia sejak Kamis 10 Agustus 2023. Hernando menjadi starter Persebaya Surabaya dalam laga lawan Persita Tangerang yang masih berlangsung hingga berita ini naik. Namun menurut Nova, Hernando masih menjadi bagian timnas U23 Indonesia dan akan kembali ke Jakarta setelah membela Persebaya. Hernando balik ke Jakarta setelah match Persebaya versus Persita, kata Nova Arianto. Sementara itu dari kabar terakhir PSIS menyatakan Adi Satrio mengalami gangguan pencernaan. Ia juga tidak hadir di latihan perdana timnas U23 Indonesia pada Kamis lalu. Adi mengalami masalah di pencernaan, sakit, diare, dan muntah, kata dokter tim PSIS, Radityo Haryo Yudanto, dilansir dari laman resmi klub. Pada dasarnya kami sangat support dan mendukung apabila ada pemain dipanggil timnas, kata CEO PSIS, Yoyok Sukawi. Dari dulu kita tidak pernah menghalangi, namun ini Adi sakit dan sudah dapat pemeriksaan lanjutan sehingga dia harus benar-benar istirahat dalam beberapa hari ke depan. Untuk Dewangga kami akan tetap berangkatkan ke Jakarta supaya dokter timnas juga bantu cek kondisinya seperti apa, tambahnya. Bek timnas Indonesia Jordi Amat tinggalkan JDT dan gabung klub Liga Turki Trabzonspor. Bek timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan bakal meninggalkan Johor Darul Tazim JDT. Jordi Amat disebut bakal meninggalkan JDT demi gabung klub Liga Turki Trabzonspor. Rumor itu datang dari media Malaysia Majority. Mereka mengutip dari akun Facebook Stadion Indonesia yang menyebut Jordi Amat tertarik dengan penawaran gaji Trabzonspor, yaitu sekitar 9,5 miliar rupiah per bulannya. Tawaran kontrak yang dari Trabzonspor disebut berdurasi 1 tahun untuk Jordi Amat. Jordi Amat tertarik dengan tawaran kontrak 1 tahun dari Trabzonspor dengan gaji 9,5 miliar per bulan, tulis media Turki yang dikutip oleh akun Facebook Stadion Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Jordi Amat maupun JDT mengenai rumor tersebut. Tapi memang kembali ke Eropa bakal menjadi tantangan menarik untuk Jordi Amat. Sebelum gabung JDT, Jordi Amat diketahui membela sejumlah klub Eropa. Mulai dari Espanyol, Rayo Vallecano, Swansea City, Real Betis, hingga KAS Eupen. Bek berusia 31 tahun itu sebenarnya sudah menjadi sosok kunci dalam permainan JDT. Jordi Amat telah menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Johor Darul Tazim. Bagi Jordi Amat, jika pergi ke Turki maka itu akan jadi peluang baginya untuk semakin mengembangkan kemampuannya. Nantinya itu tentu akan berguna untuk timnas Indonesia. Bek Bali United Kadek Arel optimis bisa membawa timnas U23 Indonesia juara Piala AFF U23. Kadek masuk dalam 23 pemain yang dipanggil untuk menjalani TC di Jakarta.
TC tersebut akan digelar hingga 14 Agustus mendatang. Jelang merapat ke TC ini, Kadek memiliki modal yang cukup apik. Dia memiliki menit bermain yang banyak dengan tampil dalam 8 laga bersama tim Serdadu Tridatu di Liga 1 musim ini. Penampilan pemain kelahiran Denpasar ini cukup solid berduet dengan Elias Dolah di lini pertahanan. Hal ini tentu jadi kabar baik karena dia masih berusia 18 tahun dan memiliki kesempatan untuk bisa berkembang di masa depan. Kadek Arel menegaskan bahwa dia optimis bisa menembus skuad final untuk Piala AFF. Namun hal tersebut tergantung dari keputusan pelatih Shin Tae-yong. Dia sebelumnya sempat merasakan didikan langsung pelatih asal Korea Selatan tersebut saat berada di Timnas U20 Indonesia. Pastinya saya optimis menembus skuad utama, tetapi kembali lagi kepada tim pelatih di Timnas Indonesia. Seperti apa kebutuhan skuad Garuda kali ini di ajang Piala AFF U20 3 bulan ini, kata Kadek Arel. Berbicara target, Kadek optimis skuad Garuda Muda bisa meraih juara di Piala AFF. Dia fokus mendapatkan pengalaman untuk bermain di kancah internasional. Tentu target saya adalah bisa juara bersama Timnas U23, tetapi yang terpenting saat ini saya bisa mendapatkan menit bermain, lalu membantu Timnas U23 di turnamen kali ini, pungkasnya.